Halo adik-adik, salam kenal. Nama saya Erce Darmanto. Saya seorang dokter spesialis anestesi. Saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pesan-pesan untuk adik-adik, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi ini mungkin adik-adik belajar lewat online ya. Terus jangan nakal ya, memang SMP itu waktu-waktunya puber ya, waktu nakal-nakalnya, tapi ya kalau pakai bahasa Surabaya, sak ndablek-ndableke iyo ojo ndablek-ndablek ya, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya ada batasnya lah ya. Batasnya apa? Batasnya adalah cita-cita dan masa depan kalian. Jangan sampai membuat kenakalan yang mengorbankan cita-cita dan masa depan kalian. Di masa pandemi ini, apabila mungkin ada teman, orang tua, kerabat, saudara, atau siapapun yang terdampak dari masa-masa yang tidak enak ini, atau mungkin yang saat ini sedang terinfeksi ya, tertular virus corona, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih seperti sedia kala. Adik-adik, ini kebetulan ini saya ini sedang menjalani isolasi mandiri hari ke-7. Ini puji Tuhan gejalanya sudah membaik ya. Jadi adik-adik, COVID itu ada, COVID itu nyata ya. Jangan termakan hoax, jangan termakan teori konspirasi, jangan termakan anti vaksin. Jika vaksinnya ada, segera vaksinasi. Karena itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kita semua. Salam buat para guru, terima kasih untuk dedikasinya yang sudah mengajar saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini ya. Oke, ingat, hati-hati ya di Surabaya, 3M protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke adik-adik, bye-bye, salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, saya Renata. Salam kenal ya. Saya alumni SMP Katolik Santo Yosef, masuk tahun 93 dan lulus tahun 96. Suami saya juga alumni 2 tahun di atas saya. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Oh ya, sekolah di SMP Katolik Santo Yosef merupakan suatu kebanggaan buat saya. Karena saya tidak hanya belajar secara akademis, tapi juga belajar untuk hidup. Kenapa saya bilang belajar untuk hidup? Karena saya juga belajar nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai moral yang berguna bagi kehidupan saya dewasa ini. Selain itu, saya juga belajar etika, kedisiplinan, dan belajar berorganisasi yang kebetulan saat itu saya juga tergabung dalam OSIS. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah membimbing saya. Saya kuliah di jurusan Teknik Industri. Selanjutnya saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan saat ini saya menjadi seorang entrepreneur agar bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Sebagai seorang yang mempunyai usaha sendiri, tentunya tidak mudah menghadapi masa pandemi ini. Saya dituntut untuk mempunyai strategi, saya dituntut untuk lebih kreatif, lebih fleksibel, dan tentunya mental yang kuat, agar usaha saya ini dapat terus berjalan. Dan saya pun berharap adik-adik semua juga memiliki mental yang kuat ya, dalam setiap peristiwa maupun pengalaman hidup yang dialami. Serta satu lagi, harus punya tanggung jawab.
Apapun yang menjadi cita-cita adik-adik semua, itu merupakan tanggung jawab adik-adik untuk mewujudkannya. Karena apa? Karena kebahagiaan di masa depan itu ada di tangan adik-adik sendiri ya, bukan di tangan orang lain. Ya, itu sedikit pesan maupun pengalaman dari saya yang bisa saya bagikan untuk adik-adik semua. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, saya Sarah. Saya masuk di Santo Yosef di tahun 1993. Saat-saat saya di SMP adalah saat-saat yang sangat menyenangkan dan tidak terlupakan, beserta guru-guru yang sangat asik dan memotivasi saya untuk sampai seperti ini sekarang. Saya harap kalian menikmati masa-masa ini dan saya rasa memang pada saat pandemi ini kalian semua sekolah online, tidak seperti saya dulu. Tapi saya harap kalian menikmati saat-saat kalian bersekolah seperti ini. Semoga kalian semua sehat, stay strong and stay healthy. Shalom adik-adik, saya Rita, saya alumni tahun 96. Saat ini saya bekerja sebagai account manager di perusahaan karton di Bekasi, Jawa Barat. Kesan saya selama bersekolah di Santo Yosef, saya memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang menyenangkan. Kami tetap berhubungan meskipun kami sudah terpisah puluhan tahun dan juga terpisah jarak. Namun berkat kemajuan teknologi saat ini, kami tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa berhubungan. Saya juga memiliki guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang baik, guru-guru yang mendidik, yang mengajar kami dengan penuh ketulusan, dengan dedikasi tinggi, sehingga kami bisa menjadi seperti kami hari ini. Pesan saya untuk adik-adikku, tetaplah semangat. Meskipun saat ini kondisi sedang sulit, kalian harus belajar dengan cara daring. Tetaplah semangat, karena kesuksesan kalian nanti bukan dari kalian belajar tatap muka atau daring, tapi bagaimana kemauan kalian, keinginan kalian, dan usaha kalian untuk berusaha mengejar cita-cita kalian. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Perniagakanlah selalu talenta yang ada dalam diri kalian. Yang terutama adalah tetaplah berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu melindungi kita, menyertai di setiap langkah kita. Dan satu lagi, stay at home. Biarkan kami orang tua yang kerja supaya roda perekonomian tetap berjalan. Kalian stay at home ya, belajar yang semangat. Tuhan Yesus memberkati ya. Halo semuanya, nama saya Diana. Saya alumni SD dan SMP Santo Yosef angkatan tahun 90-an, sudah lama sekali. Saya sekarang berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Saya lahir di Surabaya, tapi sekarang saya tinggal dan bekerja di Bali. Pesan-pesan saya untuk adik-adik sekalian, menikmati masa-masa muda kalian, masa-masa sekolah, karena waktu nggak akan bisa diulang kembali. Sedangkan masa-masa sekolah itu adalah masa yang paling menyenangkan buat saya. Mungkin sekarang agak susah ya untuk sekolah karena masih online school karena pandemi ini, tapi don't give up, jangan menyerah, we'll get through this. Tetap semangat, God bless. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Lita. Saya alumni tahun 93. Kesan saya selama saya sekolah di SMP Santo Yosef sangat-sangat menyenangkan, mempunyai guru-guru yang sangat mendukung dan memotivasi saya sehingga apa yang saya cita-citakan dapat tercapai. Tetap semangat dalam belajar meski dalam masa-masa yang sulit saat ini. Stay safe and healthy. Terima kasih. Halo semua adik-adik SMPK Santo Yosef. Perkenalkan, nama saya Pungki Pradoto. Saya lulusan SMPK Santo Yosef tahun 1997. Saya yakin di tengah era pandemik ini banyak dari adik-adik sekalian yang menghadapi tantangan di dalam proses pembelajaran, juga terhadap kehidupan pribadi kalian. Pesan saya adalah jangan pernah putus semangat,
kesuksesan selalu menunggu kita di akhir dari terowongan yang gelap. Jadi, do your best, let God do the rest. Semangat. Halo adik-adik, Santo Yosef. Nama saya Yuni. Saya alumni SD dan SMP Santo Yosef. Tahun berapa ya? Udah lama banget. I just wanna say, we are in a very exceptional time in the human history with this global pandemic COVID-19. A lot of people suffering, and a lot of people lose job, a lot of people die. But I just want to share that in times of tribulation like this, it also comes opportunity. So don't you worry, you're strongest than ever. Just be yourself, be confident about yourself. Love yourself more. Don't give tap on your shoulder if you're in bad times, and wake up again. I believe a lot of people will help you, and we can start from ourselves. Like, we be kind to ourselves and be kind to others. With all your teachers, and with the right mindset, believe you can go through all these. Cuma mau share sedikit soal saya dulu, I spent a very good time studying in di SD and SMP Santo Yosef, sebelum akhirnya saya merantau di Singapura. Sekarang saya tinggal di Singapura and kerja di sini juga dan punya anak. Saya punya 4 anak dan saya juga kerja full time, and it's not easy to be it's not easy to have time between, like, there's never been a balanced life between work and your family, but we just keep the motion going. As long as we keep moving, we are still searching. Even like in my age, I'm also still searching what we can do better than tomorrow, or what we can do better even now. And if we are down, we just approach to, maybe we can, and the moment we approach to God, or we approach to the people that we trust in, so that we can. It's okay to be down. It's okay to be sad, to be vulnerable. It's okay. We need time to do that. And when we are putting all that together, acknowledge our feeling, then we can wake up and do and start doing it again. So we are all here in this situation together. It's not just like one country or one city have it, but it's the whole world. So don't you worry, we are all here together. Maybe different people have a different circumstances, but we can start from ourselves, that what we can do to ourselves and what we can do to our family, and maybe what we can do to the people around us. So semangat, and let's keep doing. I believe you can all do it. Thank you. Bye. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Andika. Saya alumni SMP Santo Yosef angkatan 96. Saat ini saya adalah perwira Angkatan Laut di Komando Armada 1 Jakarta dan sedang menyelesaikan pendidikan S2. Masa-masa SMP adalah salah satu kenangan yang berkesan dalam perjalanan hidup saya dan merupakan salah satu pondasi pendidikan karakter yang membentuk pribadi saya hingga menjadi saya yang sekarang. Saat ini dunia berkembang semakin cepat dengan segala dinamikanya, sehingga adik-adik semua diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Walaupun demikian, jangan lupa untuk mengisi masa remaja kalian dengan hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun sesama. Saat ini kita tengah dihadapkan dengan masa-masa sulit dalam hidup kita, seperti adanya pandemi, bencana alam, dan berbagai musibah lainnya. Tapi yakinlah bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita mampu melewati
ini semua bersama-sama seturut kehendaknya. Akhir kata, tak lupa saya selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.